Selamat sore, dosen pengajar kami, Pak Arisman Skom Mkom. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan pokok bahasan sistem informasi, yang dimana kami dari grup 6. Pertama-tama kami akan mulai memperkenalkan anggota-anggota kami. Oke, baik. Itu perkenalan dari kami. Langsung saja kita akan masuk ke dalam subpokok bahasan kami. Yang dimana kami di sini membuat judul pokok bahasan kami dalam 7 subpokok bahasan. Baik, langsung saja yang ke pertama. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi itu secara umum merupakan sebuah perangkat lunak yang dimana itu merupakan lapisan pertama. Ada suatu memori komputer yang akan dinyalakan. Lalu sistem operasi itu juga dulunya hanya menggunakan sistem sinyal analog dan juga sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, sistem operasi juga sudah memiliki keunggulannya masing-masing. Di sini kami juga menyediakan gambaran dari sistem operasi, sistem signal analog, dan juga menggunakan sistem signal digital. Secara sistem operasi. Menurut Andrew S. Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat besar dan dibagi ke 4 generasi. Generasi pertama dari 1945 sampai tahun 1955. Merupakan awal perkembangan di mana sistem komputasi mekanik digantikan oleh sistem komputasi elektronik. Hal ini karena manusia sering melakukan cerobohan yang biasa disebut dengan human error. Pada generasi ini sistem operasi masih berupa instruksi dan dikerjakan secara langsung. Lalu di generasi kedua mulai pada tahun 1955 ke 1965. Generasi ini diperkenalkan batch processing system, yaitu perintah yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer memang belum dilengkapi dengan sistem operasi, tapi ada beberapa fungsi, contohnya FMS dan IBSYS, seperti pada gambar di bawahnya. Lalu pada generasi ketiga, dimulai pada tahun 1965 sampai 1980, generasi ini perkembangan difokuskan untuk melayani banyak pemakai. Jadi, para pemakai bisa berkomunikasi melalui terminal secara online, antar komputer. Lalu pada generasi keempat, dari tahun 1980-an hingga sekarang, sistem operasi digunakan banyak pada jaringan komputer di mana menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface atau biasa disingkat dengan GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis, sehingga membuat usernya lebih nyaman. Salah satu faktor utama dalam sejarah perkembangan sistem operasi adalah kelahiran Microsoft dan sistem operasinya yang bernama Windows. Sistem operasi Windows diciptakan pada tahun 1975 ketika Paul Allen dan Bill Gates memiliki visi untuk mengembangkan komputer pribadi ke tingkat yang berikut. Mereka pertama kali memperkenalkan MS-DOS pada tahun 1981, meskipun pada saat itu kurang efektif dan banyak orang masih kurang memahaminya karena masih baru, mereka tetap mengembangkan sistem operasinya, mulai dari Windows 65, Windows 98, Windows XP, Windows 10, hingga yang terbaru ada Windows 11 dengan UI yang lebih modern dan jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi dapat dikategorikan berdasarkan jumlah usernya dan program yang dapat dijalankan dalam waktu bersamaan. Yang pertama ada single user, single tasking. Pada kategori ini, komputer itu hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program. Baru ada multi-user, single tasking. Pada kategori ini, satu komputer bisa digunakan oleh banyak user, tapi hanya bisa menjalankan satu program dalam satu waktu. Single user dan multitasking. Pada kategori ini, satu komputer bisa digunakan oleh satu user, tapi bisa menjalankan beberapa program dalam satu waktu. Lalu ada multi-user dan multitasking. Pada kategori ini, satu komputer hanya bisa
dapat digunakan oleh banyak user dan bisa menjalankan beberapa program dalam satu waktu. Lalu sistem operasi bisa dikategorikan juga berdasarkan cara kerja dan penggunaannya. Yang pertama itu ada batch OS atau batch operating system. Pada sistem operasi ini, pengguna tidak langsung berinteraksi dengan komputer, melainkan tugas-tugasnya itu akan diberikan kepada seorang operator. Pekerjaan itu akan dikumpulkan dalam satu batch berdasarkan jenis pekerjaan serupanya. Jadi yang pekerjaan yang serupa akan dikumpulkan dalam satu batch. Setelah itu akan dieksekusikan satu persatu. Lalu ada multitasking atau time sharing OS. Multitasking OS adalah sistem operasi yang mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Pada sistem operasi ini ada yang namanya waktu kuantum. Waktu kuantum itu waktu yang diberikan untuk menjalankan satu pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan itu ada waktu kuantumnya. Ketika pekerjaannya sudah mencapai waktu kuantumnya, dia akan melanjutkan ke pekerjaan yang lain. Lalu ada real-time OS. Real-time OS ini adalah sistem operasi untuk aplikasi nyata di mana pekerjaan dan peristiwanya memiliki batasan waktu yang ditentukan. Di real-time OS ini sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu soft real-time OS dan hard real-time OS. Lalu ada yang namanya distributed OS, yaitu sistem operasi yang di dalamnya terdapat kumpulan independen komputer yang terhubung. Di sistem operasi ini sumber daya dibagi secara fisik di komputer yang terhubung, sehingga jika terjadi kerusakan pada suatu komputer, maka pekerjaan yang lain tidak terganggu. Lalu ada NetOS. NetOS ini adalah sistem operasi yang digunakan untuk menangani jaringan. Pada sistem operasi ini terdapat beberapa layanan untuk pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service dan HTTP service dan lain-lain. Lalu ada Mobile OS. Mobile OS adalah sistem operasi untuk gadget seperti smartphone, tablet, dan PDA. Sebenarnya Mobile OS ini bisa dibilang mirip dengan OS yang digunakan pada komputer, hanya saja Mobile OS lebih sederhana. Dengan adanya Mobile OS, suatu aplikasi yang telah terinstall di HP bisa berjalan dengan baik. Cara kerja sistem operasi. Apa saja cara kerja sistem operasi ini? Cara kerja sistem operasi ini memiliki 4 tahapan apa saja, yaitu 1. Melakukan manajemen proses, yang artinya sistem operasi dapat melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Nomor 2, sistem operasi komputer hanya dapat bekerja setelah pengguna memberikan instruksi. Apabila tidak memberikan instruksi, maka tidak ada yang bekerja. Ketiga, setelah menerima instruksi dari pengguna, kemudian instruksi tersebut akan dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak ataupun software yang ada di dalam komputer. Nomor keempat, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Filbert. Terima kasih. Oke, untuk sistem operasi ada banyak ya, tapi saya ambil 3 poin saja. Dan yang pertama itu ada user interface. User interface itu berupa sebuah visual yang menghubungkan software, hardware, dan brainware atau pengguna. Dan user interface ini harus memiliki tampilan yang menarik biar untuk memudahkan pengguna. Seperti yang dicontoh pada gambar ini adalah sistem operasi Windows 10 ya. Dan seperti yang bisa dilihat ini ada logo aplikasi, ada warna pada background juga, dan ada nama-nama aplikasinya juga digunakan untuk memudahkan user. Dan selanjutnya untuk menjaga keamanan. Sistem operasi ini juga berperan untuk menjaga keamanan data, mengendalikan dan memberikan akses kepada user. Nah, contoh penerapan itu banyak ya. Salah satunya ini BitLocker Drive Encryption yang berfungsi untuk mengunci partisi yang diinginkan pada penyimpanan menggunakan password yang dibuat oleh user. Nah, di sini ini ada recovery key dari BitLocker ya. Nah, setelah membuat password, maka sistem operasi akan memberikan recovery key, gunanya untuk sebagai kunci cadangan ketika user lupa password dan bisa menggunakan recovery key ini untuk membuka partisi yang diinginkan. Selanjutnya, mengalokasikan sumber daya secara efektif. Nah, sistem operasi dapat mengolah sumber daya yang ada pada sistem komputer dan menyediakan layanan untuk memudahkan dan memberikan
kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pada sistem komputer secara efisien. Nah, setiap membuka aplikasi itu ada perlu proses, ya langkah-langkahnya itu seperti meminta sumber daya, menggunakan dan melepaskan sumber daya. Nah, semua itu bisa berupa scheduler, manajemen memori, input-output, file system, dan hardware, dan lain-lain. Nah, ada beberapa kasus seperti kayak permintaannya itu tidak bisa dijalankan atau tidak ada lagi interaksi, maka kejadian tersebut disebut deadlock. Sistem operasi ini tentu saja sudah tahu ya ada kondisi seperti itu karena itulah dibuatlah deadlock recovery. Nah, dalam deadlock recovery tersebut ada algoritma alokasi sumber daya untuk mencegah terjadinya deadlock. Nah, selanjutnya contoh sistem operasi akan dijelaskan oleh Vincent Salim. Contoh sistem operasi. Sistem operasi biasanya umumnya dapat kita temukan di dalam sistem komputer, permesinan, bahkan di dunia militer. Contoh-contoh umum sistem operasi modern yang sering kita gunakan yaitu Microsoft Windows. Seperti namanya, Microsoft Windows ini dibuat oleh suatu perusahaan bernama Microsoft dan sering kita kenal dengan bernama Windows. Sistem operasi ini pertama kali dirilis pada tahun 1985. Versi terbaru Windows hari ini adalah Windows 11 yang resmi diluncurkan pada tanggal 5 Oktober 2021. Yang kedua ada Apple macOS. Sistem operasi macOS atau sebenarnya dikenal sebagai OS X adalah sistem operasi yang disediakan untuk komputer Macintosh dengan antarmuka grafis dan merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh suatu perusahaan bernama Apple. Yang ketiga ada Linux. Sistem operasi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang programmer pada tahun 1991. Linux banyak digunakan di server korporasi, sains, dan sistem komputer cloud. Yang keempat, Android. Android adalah sistem operasi yang sering dikaitkan dengan teknologi smartphone. Kelebihan sistem ini adalah sifat yang open source, mendukung widget dari pihak ketiga dan efektif untuk keperluan multitasking. Yang terakhir, Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi yang paling baru. Sistem ini dirilis pada tahun 2011 yang dikembangkan oleh Google. Chrome OS ini dapat menjalankan aplikasi Android sehingga cocok digunakan untuk keperluan personal dan bisnis. Sayangnya Chrome OS hanya berbasis Linux sehingga hanya dapat digunakan di perangkat tertentu seperti Chromebook. Manfaat sistem operasi. Sistem operasi terdiputasi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Berikut ini adalah manfaat-manfaat dari sistem operasi. Yang pertama, shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses komputasi atau misalnya dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Yang kedua, manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdiskusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini terpecah dalam banyak GPU yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Yang ketiga, reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integrasi sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang memiliki kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, maka sistem bisa tidak berjalan atau mati. Yang keempat, komunikasi. Sistem operasi terdiputasi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami, grup 6. Di sini kami juga menyediakan pokok pembahasan mengenai kesimpulan dari topik kami, yang dimana operating system atau OS, atau yang biasa kita sebut dengan sistem operasi, adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang dapat kita gunakan atau manfaatkan pada suatu mesin. Yang pada dasarnya setiap mesin pasti memiliki sistem untuk mengoperasikannya. Sistem operasi juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan software maupun hardware.
di mana nantinya sistem operasi memiliki sangat banyak jenis, fungsi, serta manfaat. Karena sistem operasi ini sangat dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pekerjaan yang kita kerjakan juga bisa menjadi lebih cepat selesai, efektif, dan juga efisien. Berikut, kami juga ada menyediakan sumber atau daftar pustaka kami. Baiklah, sekian penjelasan dari kami, Grup 6. Terima kasih dan selamat sore.